belum ngirim ya? Atau saya salah loh? Ada yang belum ngirim kita? Nanti jam menyusul kalau begitu. Saya hitung 9 baru. Iya. Oke. Jadi pertemuan kedua ini saya akan coba lihat tugas pada pertemuan sebelumnya, kemudian nanti baru saya kasih selanjutnya seperti apa. Nah, kita ujian kapan? 94. Ujiannya tanggal 5 November ya? Jangan. Tanggal 3 November kita masih ada ketemuan terakhir, tanggal 3 November. Oke. Jadi kamu 2 kali ngirim sama atau enggak itu? Yang pertama dengan yang kemarin dikirim lagi sama enggak? Berbeda? Maaf Pak, yang pertama itu ternyata saya salah kirim file Pak. Yang kedua yang benar Pak, yang Oh, sudah yang kedua diperbaiki. berarti ya. Oke, kalau Ya, saya buka siap. yang kedua. Nah, saya akan urut buka satu-satu, saya koreksi tapi singkat sekali. Kalau ada perubahan tolong cepat dicatat ya. Di Puskesmas, kurang tertibnya, tingginya kasus, ya, tingginya oke sudah negatif semua. Nah, itu rumusan kalimat isu kemarin saya ulangi bahwa harus pernyataan negatif dan spesifik permasalahannya itu apa, objeknya apa. Oke, setelah di APKL ada 3 yang sama. Berarti kamu teruskan ke USG lagi. Banyaknya keluarga dan menjaga pasien tidak menerapkan cuci tangan dan benar di luar kemudian. Oke. Hubungkan dengan agenda 3, pelayanan publik saja. Nah, ya. Ya. Penyebabnya pakai Fastbone sudah, masih negatif semua penyebabnya, tidak adanya kurangnya poster. Oke, kurangnya poster berarti nanti salah satu kegiatannya kamu harus membuat poster berarti. Ya, ada. Siap. Gede. Ya, siap ya Pak. Oke, gagasan berarti meningkatkan pemahaman keluarga pasien dan melalui apa? Meningkatkan pemahaman pasien, mestinya melalui sosialisasi atau apa begitu tambahkan. Nah, Siap Pak. meningkatkan pemahaman keluarga pasien tentang pentingnya penerapan mencuci tangan dengan benar di ruang kemudian melalui apa edukasi atau sosialisasi gitu. Tambahkan ya di sini ya. Siap Pak. Persiapan media sosial. Kok media sosialisasi? Persiapan sosialisasi gitu. Oh, melalui sosialisasi. Meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi berarti. Nah, berarti persiapan hilangkan aja medianya ini. Siap Pak. Langsung persiapan. Persiapan sosialisasi saja. Melakukan konsultasi ke mentor, kemudian sudah. Nah, ini. Kalau bisa garis ini hilangkan. Ini hilangkan ya. Siap Pak. Kenapa? Karena ini kan untuk keterkaitan dengan misi itu di kegiatan. Bukan kalau seperti ini jadinya tahapan kegiatan jadinya kan. Nah, Siap Pak. jadi ini hilangkan ini. Kalau ini ya. Garis ini dihilangkan. Melakukan koordinasi dengan pengelola PPI. PPI apa itu? Singkatan dari apa? Pencegahan dan penanganan infeksi Pak. Oh, dan penanganan infeksi. Oke, berarti ini kan kalau hilang semua, nah ini juga hilang berarti. Ya. Siap Pak. Ini garis ini juga hilang. Nah, yang ada garisnya cuma ini aja, 3 kolom ini. Membuat desain poster, membuat video. Kenapa nggak langsung membuat poster? Membuat leaflet. Kalau posternya Pak, rencana ada poster kecil, kemudian saya mau tempel di dinding Pak. Kemudian ada leaflet selebaran yang boleh dibawa pulang sama keluarga pasien Pak. Ya, berarti kamu pisah. Membuat poster sendiri, kemudian 4 membuat leaflet. Oh siap Pak, berarti ya. Tahapannya. Nah, jadi kan beda tuh cara buat poster dengan buat leaflet, kan outputnya beda.
Jadi tahapan kegiatannya buat poster, 4 buat leaflet, kemudian membuat video edukasi nomor 5 jadinya. Oke. Nah, kamu buat sekarang. Kamu mempersiapkan, nah, jangan persiapan, awali dengan ini sudah toh, persiapan media, Ini kalau bisa menyiapkan peralatan, menata peralatan, menyiapkan atau menata ya. Kalau menyiapkan baru siapkan. Kamu sudah menata gitu toh, mestinya ini. Yang kedua ini ya. Kok bayangan saya kok, ya. Ya Pak. Oh berarti menata Pak ya. Siap. Ya, menata peralatan cuci tangan toh. Berarti di situ nanti di alatnya kamu taruh di mana. Kemudian di samping itu berarti harus ada posternya tentang bagaimana petunjuk cuci tangannya, bukan begitu? Ya, posternya itu. Nah, ya, Pak. Itu menata peralatan cuci tangan aja, ganti ya. Siap. Nah, kemudian koordinasi memasang poster, memasangannya dulu, memasang peralatan itu, alat tandon airnya dan segalanya itu. Oh siap. Kemudian memasang posternya. Nah. Ini leafletnya kamu taruh di tempat cuci tangan itu? Tidak Pak, leafletnya rencana setelah selesai cuci tangan nanti dikasihkan ke keluarga pasien Pak, supaya bisa mungkin disampaikan ke keluarganya yang lain. Berarti bukan di sini dong, menyediakan leaflet cuci tangan ini berarti bukan di sini. Ini untuk menata peralatan cuci tangan, berarti kau koordinasi dulu, koordinasi, kemudian yang kedua memasang tong airnya, sabunnya, memasang posternya, itu kan itu menyiapkan ya, siap pakai, sudah, yang penting sudah siap pakai outputnya, menyediakan sabunnya, kemudian memasang posternya, jadi memasang tong. Habis koordinasi kamu menata tongnya, kemudian memasang posternya, terus menaruh sabunnya. Nah, itu tahapannya. Nah, ini baru menata. Kemudian sosialisasi langsung berikutnya. Edukasi keluarga pasien. Nah, ini edukasinya di mana? Nah, ini membagikan leafletnya baru di sini, betul. Edukasinya di sini. Nah, jadi di pelaksanaan edukasinya, nah berarti kalau gitu di atas tadi kamu gunakan istilah yang sama, edukasi atau sosialisasi? Edukasi mungkin Pak. Mana yang kamu pilih? Ya? Oh, sosialisasi aja Pak, sosialisasi. Nah, kalau sosialisasi semua. Kalau edukasi semua. Jadi jangan ada kata sosialisasi, ada kata edukasi. Ya. Gunakan satu kata. Ya. Mulai dari gagasan, persiapan sosialisasi, sekarang sosialisasi ke keluarga pasien. Nah, berarti di sini melakukan koordinasi dengan nakes lainnya, kemudian itu membagi leaflet, kemudian memutar video di mana? Di televisian itu. Nah, ya, siap. Televisi ruang tunggu, memberikan kesempatan keluarga untuk mencuci tangan, membimbing, jangan memberikan kesempatan, membimbing atau memantau lah, memantau, mendampingi, memantau. Untuk poin pertama, saya berikan kesempatan keluarga pasien dulu Pak untuk cuci tangan yang sepengetahuannya dia dulu. Setelah itu baru saya ajarkan cara cuci tangan yang benar. Terlalu panjang. Langsung aja, kan kamu kasih leaflet ini, kamu sudah putar video, sudah kasih leaflet 2, kemudian kamu sudah putar video, langsung suruh aja, suruh nyuci tangan, kamu pantau saja supaya cepat, jangan terlalu banyak tahapannya. Nah, meskipun pada saat kamu memantau juga kamu memberikan arahan, gitu. Ya ini hilangkan nih, saya langsung aja memantau. Nah, langsung aja ini monitoring palsu cuci tangan ini di pemantauan. Jadi hilang ini nomor 4 dengan nomor 5 ini ya. Jadi kegiatan yang keempat di dalam edukasi ini, kamu melakukan koordinasi, kemudian membagi leaflet, memutar video, kemudian menganjurkan atau memantau ini, memonitoring dan evaluasi kegiatan cuci tangan keluarga pasien itu tadi. Nah, langsung itu saja. Kegiatan yang 4 berarti ya. Ya, paling simpel. Nah, oke, itu saja saran saya. Jangan terlalu banyak. Jadi kamu di dalam persiapannya berarti membuat leaflet, membuat poster, kemudian membuat video.
Iya Pak, ada 3 Pak. Di persiapannya. Habis konsultasi, ini konsultasi, kemudian ya melakukan konsultasi, kemudian koordinasi PPI, baru membuat poster, keempat membuat leaflet, kelima membuat video. Oke, sudah. Nah, kemudian ini menata peralatan cuci tangan ya, menata, jangan persiapan. Menata peralatan cuci tangan. Kemudian yang ketiga sudah edukasi keluarga, edukasi sosialisasi kepada keluarga pasien. Oke, sudah kamu catat itu ya. Nah, kemudian ke samping kayak tadi garisnya ini yang ada hanya, nah supaya ini nggak ada garis ini ya. Jadi kayak begini nih, ini hilang garisnya. Ini juga hilang. Nah, coba lihat contohnya lagi nanti ya. Nah, garisnya supaya ditahu batasnya di mana itu yang harus itu. Kalau dia misi dengan nilai organisasi itu hubungannya dengan kegiatan sehingga nggak ada garis di tahapan. Tahapan yang 3, kolom 3, kolom 4, kolom 5 itu baru ada garisnya. Oke, bagus. Nanti tinggal saya teruskan lagi. Nah, selanjutnya saya lihat siapa berikutnya ini. Siti. Ya. Nah, kalau menyaut baru saya bahas. Kalau tidak menyaut saya lewati pokoknya. Pak, tadi sinyalnya hilang. Iya, itulah makanya hilang lah. Percuma tuh kalau dia nggak ada, dia di out of room kok saya ngomong orangnya nggak ada kan percuma. Yang ada saja. Apa? Dipikir dulu Pak, media apa yang cocok Pak? Media metode apa yang cocok Pak? Kamu pikir lagi ya, satu lagi ya. Ya Pak. Pak, tapi nanti kalau tapi nanti judulnya itu bagaimana Pak di atasnya Pak? Judulnya kalau misalkan 2 metode Pak. Jadi penerapan model pembelajaran picture and picture dan apa untuk meningkatkan hasil belajar siswa gitu gagasannya. Nah, sini kau tambahkan dan dari menerapkan model pembelajaran picture and picture dan metode apa untuk meningkatkan hasil belajar siswa gitu dia. Oke? Ya Pak. Oke, tambahkan satu, jangan hanya satu. Nanti kalau pengujinya buka ban biasanya nggak mau dia kalau cuma satu model itu. Daripada nanti baru kamu cari, sekarang cari memang. Oke, menyusun perangkat mulut. Jadi nanti membuat medianya berarti bukan cuma sebutkan, berarti apa membuat medianya sebutkan nama medianya. Kalau picture and picture berarti apa? Mengumpulkan, membuat gambar gitu. Ya gambar Pak. Media gambar. Nah, kemudian kalau yang kamu pakai model yang lain berarti medianya apa? Sebutkan lagi yang keempat. Oke, nanti ke pelaksanaannya, melaksanakan kegiatan pembelajaran menjadi 2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran picture and picture, nah, itu nomor 2. Nomor 3-nya melaksanakan pembelajaran satu model lagi. Nah, satu model lagi yang akan kamu buat nanti. Baru yang ini, evaluasi ini jadi nomor 4. Bisa begitu? Ya Pak. Nah, ya sudah bagus sudah ini. Ya, saya kalau guru kalau bisa 2 model yang kamu terapkan sehingga nanti alatnya di sini media pembelajarannya juga harus 2. Karena ada picture berarti media gambar, satunya media apa yang akan kamu pilih nanti. Oke, keterkaitannya ini. Oke, ini semua ya kreatif, inovatif, pembelajaran tanpa pamrih. Nah, ini masa semuanya ini ada? Oke, nanti silakan pertanggungjawabkan sendiri keterkaitannya. Nilai akuntabilitas, mata pelatihan akuntabilitas, nilai transparansi, kejelasan. Oke. Nah, ini saya tidak bahas karena saya tidak mengajar ini, tapi nanti masing-masing mempertanggungjawabkan ya untuk semuanya ya. Keterkaitan di kolom 5, kolom 6, kolom 7 itu nanti pertanggungjawabannya masing-masing.
karena pemahamannya itu tentu beda-beda dari kaitannya dengan mata pelatihan di agenda lain. Kebetulan yang ngajar juga orang lain, jadi saya ngikut saja. Yang penting seperti ini nulisnya. Benar tidaknya nanti dipertanggungjawabkan. Nah, kalau ditanya seperti apa, kenapa transparansi? Nah, baru kau nanti jawabanmu seperti gimana? Karena nanti saya indikator kegiatan berarti yang dijawab. Karena saya pada saat meminta persetujuan saya akan melakukan ini. Nah, gitu dia jawabannya. Itu tapi nggak usah ditulis di sini. Nanti nulisnya di laporan, ya. Nah. Oke, saran saya itu berarti tambah 1 saja, ya berarti. Jadi jangan hanya bicara-bicara, tapi 1 lagi. Silakan dipikirkan. Pak, boleh bertanya, Pak? Kalau silakan. Misalkan ini yang tahap kegiatan pertama itu melakukan konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah, termasuk WOG atau tidak, Pak, ya? Kalau menurutnya Bapak. Tunggu. Itu kan tahapan, bukan kegiatan. Yang WOG itu bukan dengan kegiatan. Oh, jadi kalau menyusun perangkat pembelajaran, saya kira yang di tahapannya itu, Pak. Tahapan kan kaitannya ini. Menyusun perangkat pembelajaran ini yang dihubungkan dengan agenda 3. Meminta persetujuan ini yang dihubungkan dengan agenda 2. Kan begitu, tak? Iya, Pak. Ya. Ditulis di sini agenda 2-nya ini. Nah, karena terkait dengan agenda 3, kalau sebetulnya di modul itu tulis di sini, tapi saya pindah ke sini supaya nggak bingung kita. Nah, karena kalau di sini nanti jadi tahapan, ini kegiatan. Nah, ini Anda menghubungkannya dengan 2 mata pelatihan, dengan WOG dan manajemen ASN saja. Itu gimana, Herati? Jelas sudah? Jelas, Pak. Siap. Oke. Berikutnya siapa? Ini Jules Driver. Siap. Jules Driver Willem Taiman. Kurang optimalnya penunjang, rendahnya disiplin, belum optimalnya penggunaan metode kerjanya. Oke, sudah negatif semua. Kemudian ada di APKL yang menang belum optimalnya penggunaan metode pembelajaran, belum optimalnya penggunaan AK. Akibat dari belum optimalnya penggunaan metode pembelajaran apa? Hasilnya, akibatnya apa? Akibat belum optimalnya penggunaan metode pembelajaran nih. Akibatnya apa? Nilai belajarnya rendah, nilai siswanya rendah. Gitu. Siap, iya. Nah, sama dengan Herati saja, rendahnya nilai hasil belajar siswa kelas berapa, kita aja. Nanti jadi penyebab ini, belum optimalnya penggunaan metode ini jadi penyebab. Bisa kamu ganti seperti itu, Jill? Bisa Pak, bisa. Nah, jadi ini jadi penyebab. Nanti di Brisbane, belum. Nanti di sini ganti. Nah, itu metode pembelajaran yang kurang menarik kan jadinya. Ini jadi penyebab kan? Belum optimalnya penggunaan metode. Metode pembelajaran sama ini dengan ini kan. Nah, di sini yang diganti. Diganti dengan nilai belajar hasil evaluasi nilai belajar yang rendah. Sehingga nanti penyebabnya adalah metode belajar permasalahannya. Sehingga solusinya nanti adalah mengoptimalkan pengembangan metode belajar. Langsung aja seperti Herati tadi, kau akan menggunakan metode belajar apa sekarang? Rencanamu apa? Saya menggunakan model pembelajaran group investigation dengan 3 metode, metode ceramah, pemberian tugas, dan satu. Ceramah, pemberian tugas, bukan metode. Itu ceramah itu bukan ayo, apalagi yang lain selain itu. Nah, coba. Siap, Pak. Nanti saya cari, Pak. Seperti Herati tadi kan ada 2 toh. Seperti itu aja. Nah, kalau guru seperti itu aja. Kau pakai yang lain lagi. Pakai discovery learning atau apa itu yang model ya. Nah, siap. Jadi, saya dari atas dulu saya bahas ini. Nanti yang terpilih kamu ganti dengan rendahnya toh. Catat ya. Siap. Rendahnya hasil belajar, kemudian dan pelayanan publik sudah, kamu penyebabnya tetap ini, hanya ini yang diganti, kepalanya ini, yang ini biar saja. Nah, solusinya, gagasannya adalah mengoptimalkan pengembangan
pembelajaran dengan menggunakan metode A. Nah, apa? Dengan menggunakan metode apa? 2, ya. Nah. Siap. Oke. Nah, jadi ini kegiatannya bukan menyusun rencana metode. Rencana metodenya sudah kamu tetapkan dari sekarang. Jadi nomor 1 ini hilang. Langsung nomor 2, menyusun RPP. Ya. Menyusun RPP dengan 2 metode tadi. Diawali dengan konsultasi atau melapor ke mentor. Jadi ini jadi 1 ya nanti ya. Nah, ini nomor 1, menyusun RPP, awali dengan konsultasi kepada mentor, kemudian menyusun rancangan sampai dengan pengesahan. Sampai diskusi ke guru senior juga kamu. Ya. Pak, coba yang simpel aja. Kalau menyusun RPP kan paling tahapannya konsultasi ke mentor, kemudian menyusun draft RPP, kemudian setelah menyusun draft, pada saat menyusun draft otomatis kamu akan belajar, mempelajari referensi itu bagian dari penyusunan itu. Setelah menyusun draftnya, kemudian kamu minta persetujuan ke kepala sekolah. Cuma itu sajalah tahapannya menyusun RPP. Ya. Oke. Nah, baru kegiatan kedua, ini jangan terlalu kecil begini, merangkum hasil belajar seperti ini. Kegiatan kedua seperti Hairati tadi, kamu melaksanakan pembelajaran dengan metode apa? Nomor 2 ini. Nomor 3, melaksanakan pembelajaran dengan metode apa? Nah, sudah join dengan Hairati nanti. Bagaimana tahapannya? Nah, kalau kita akan melaksanakan pembelajaran dengan metode A, misalnya, tahapannya berarti kan menyiapkan bahan-bahan alat bantunya, bahan dan peralatan untuk metode itu. Kemudian apa? Menugaskan siswa untuk apa? Nah, itu jadi tahapan kegiatan, bukan metode itu jadi tahapan kegiatan. Menugaskan siswa untuk membaca buku dulu, menugaskan siswa untuk kemana, itu bagian dari tahapan. Setelah itu kamu suruh apa lagi, itu kaitannya dengan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan salah satu metode belajar. Terakhir baru evaluasi, membuat instrumen penilaian, pakai lembaga ujian, kemudian memeriksa hasilnya, memberikan reward. Oke, seperti ini saja evaluasi. Meningkatkan melalui media A, melalui apa? Nah, seperti yang tadi 2 temanmu sebelumnya. Iya, Pak. Nah, apa yang kamu akan pakai kira-kira? Nah, ada beberapa metode untuk matematika ini, khusus untuk matematika. Bagaimana, Pak? Yang menurut kamu metode belajar untuk mata pelajaran matematika yang Anda pahami, ada berapa metode yang menarik kira-kira? Karena alasannya tadi kan gurunya tidak menggunakan metode yang menarik pada saat mengajarkan menggunakan Pak alat peraga. Rencanamu alat peraganya seperti Pak papan musik, boleh Pak itu? Ya, saya nggak tahu, kamu yang tahu. Saya bukan guru matematika. Iya, kalau Pak, bisa yang usahakan 2 ya. Iya. 2 model. Sama dengan Jul Driver dengan Hairati tadi. Nah, jadi menyusun perangkat pembelajaran, melancar ke mentor, kemudian konsultan teman sejawat boleh membuat rencana, membuat draft ya, membuat draft RPP, kemudian pengesahan, membuat RPP. Kalau jangan buat draft, langsung membuat RPP saja. Berarti ini outputnya adalah RPP dari 1. Kemudian membuat medianya, alat bantu ya, bukan alat bantu dan medianya. Media. Nah, medianya apa? Namanya. Kasih nama. Iya. Kemudian menuliskan pembuatan media, menuliskan langkah pembuatan media. Ini maksudnya apa ini? Kayak poster begitu? Iya Pak, saya rencana mau bikin alat peraga itu sama-sama dengan siswa, terlibat langsung mereka. Iya.
kamu bukan bikin sendiri ya. Berarti bisa jadi kegiatan sendiri. Kalau begitu, kalau pembuatan media ini bersama-sama siswa, kamu bisa jadikan kegiatan. Mengajak siswa untuk membuat alat bantu atau media pembelajaran. Begitu. Mengajarkan Berarti siswa. Pak Tabe ya, itu tadi kalau seandainya saya sudah buat sendiri, berarti cocok dengan tadi Pak, atau bagaimana? Kadang Kalau kurang. kalau medianya kamu buat sendiri, berarti langsung di sini aja. Tapi kalau medianya itu kamu ngajak siswa untuk membuat bersama-sama, ini bisa jadi kegiatan. Geser ke kolom sini. Oke. Sekarang kamu mau libatkan siswa untuk membuat atau kamu buat sendiri? Iya, Terserah, mana-mana. Iya. Mana-mana. Nah, kalau kamu buat sendiri ya lebih cepat. Waktu kita sebulan loh soalnya. Waktu kita kan aktualisasi sebulan. Kalau ngajak siswa baru nanti jangan-jangan belum sempat diterapkan, cuma asik bikin medianya nanti. Bikin sendiri aja supaya cepat ya. Iya Pak, makasih. Cepat bikin sendiri. Kalau bikin sendiri di sini tempatnya. Cocok begini. Kemudian menuliskan langkah pembuatan ini apa? Berarti nggak hilang berarti ini ya? Kan kamu buat sendiri. Yang tadi itu maksudnya ya. Nah, berarti hilang kan ini? Iya. Hilang. Nah, pembuatan media nanti hilang, sudah hilang semua ini. F juga hilang. Nah, sekarang melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode apa? Itu. Ini kan dua metode kan? Ini jangan memberi salam tahapannya kalau kita melaksanakan pembelajaran itu, menyiapkan suasana belajar gitu aja. Memberi salam, menyuruh siswa masuk, absen itu sudah bagian daripada menyiapkan siswa untuk belajar. Supaya jangan terlalu kecil-kecil nanti, ya. Nah, kemudian jadi menyiapkan siswa untuk belajar, tahapan yang A. Yang B berarti melaksanakan persepsi dan menjelaskan tentang materi yang diajarkan guru. Kamu tahu? Oke, yang ketiga membagi kelompok, kemudian melaksanakan apa setelah kelompok, menugaskan apa, atau langsung suruh praktek apa gitu. Oke, ini untuk satu metode. Ini metode yang satunya lagi mirip dengan itu lagi. Cuma kan berbeda langkah kerjanya tentu ya. Oke, nah baru yang keempat, kegiatan keempat melakukan ini jadi keempat kan, karena satu membuat RPP, keduanya menerapkan pembelajaran metode A, dan ketiga melakukan pembelajaran dengan metode B, baru yang ketiga evaluasi. Evaluasi memberikan post-test. Perangkatnya kamu sudah disiapkan waktu nyusun RPP ya, ini perangkat pretest post-test. Bagaimana Pak? Perangkatnya untuk pretest post-test kamu buatnya kapan? Pada saat evaluasi atau pada saat kamu menyusun RPP? Pada saat menyusun RPP, Pak. Oke, berarti di RPP sudah ada ya? Sudah, iya, sudah ada dan kunci jawaban nanti. Nggak perlu ya, artinya nggak perlu dibikin, langsung melakukan. Nah, pretestnya nggak ada, pretestnya di sini, berarti di pembelajaran sini diawali dengan pretest. Maksudku Pak, itu nanti akhir pembelajaran. Cuman soalnya itu pretestnya itu sudah ada saya buat. Pretestnya dilakukan pretest nggak? Ada post-test berarti ada pretest dong. Post-test itu Pak, nanti selesai pembelajaran. Ini post-test. Iya. Iya. Apa? Di kegiatan evaluasi kamu memberikan post-test. Kalau ada post-test berarti ada pretest. Kalau cuma satu kali, berarti kamu memberikan soal evaluasi saja. Jangan evaluasi saja. Oh, iya. Kalau ada post-test, berarti ada pretest. Itulah. Iya, Pak, saya yang salah. Iya, maksudmu apa? Maksudmu langsung evaluasi akhir saja, toh? Jadi jangan post-test, evaluasi saja. Memberikan soal evaluasi itu aja. Oke. Nah, kemudian penilaian, mengoreksi, kemudian memberikan reward bagi yang terbaik. Nah, oke. Sudah cocok kegiatannya seperti itu. Jadi dua ya nanti ya, dua metode ya, Ning ya. Siap ya. Nah, kalau guru-guru kalau bisa dua, jangan cuma satu. Siti sudah muncul? Sudah muncul Siti. Menyaut memang kau.
Tadi sempat hilang, itu saya buka Iya, dulu. Pak. Nah. Siti mana? Siti punya. Rumah Sakit Pratama. Iya, Pak. Bila Banggai. Ya. Belum optimal pelaksanaan discharge planning. Belum adanya penilaian risiko jatuh. Belum penilaian risiko jatuh di status, maksudnya apa? Ini teknis sekali. Saya beri penjelasan supaya saya paham. Nomor 2 ini. Isu nomor 2. Biasanya kan di status pasien itu status sebenarnya harusnya dikaji dari UGD, itu ada penilaian risiko jatuh sama. Maksudnya risiko jatuh itu apa? Saya kan nggak ngerti. Risiko jatuh itu ya sama katanya Pak, sesuai katanya itu. Jadi ada misalnya ada bapak-bapak atau lansia kan, risiko jatuhnya itu lebih tinggi kan, makanya harus diukur. Bisa kalau misalnya risiko jatuhnya penilaiannya tinggi, berarti ada langkah-langkah atau tindakan dari perawat nantinya, misalnya dengan di tempat tidurnya itu dipasang. Oh, jatuh dari tempat tidur maksudnya ini? Iya, ataupun saat berjalan bisa begitu. Oh, oke. Oh ya. Saya lebih pengen tahu itu karena itu kan istilah kesehatan. Saya bukan orang kesehatan, makanya saya pengen tahu itu yang belum adanya penilaian risiko jatuh bagi pasien yang bisa jalan jatuh, bisa dari tempat tidur terjatuh, begitu ya? Iya. Maksudnya pendokumentasian asuhan keperawatan belum tersedia leaflet. Ini apa? Belum tersedia leaflet. Jangan masukkan seperti ini. Langsung banget. Ya. Yang terpilih apa akhirnya? Kurangnya pengetahuan perawat dalam penerapan timbang terima. Ini yang paling tinggi ya. Iya, Pak. Kurangnya pengetahuan perawat dalam penerapan timbang terima dengan pendekatan komunitas di ruang UP. Ruang apa? Ruangan UP itu ruangan apa ini? Unit perawatan. Unit perawatan dewasa. Iya. Timbang terima. Maksudnya ini pergantian shift gitu? Iya, Pak. Pergantian shift. Pergantian shift itu belum terlaksana dengan baik, berarti ya? Kan tiap pergantian shift ada pelaporan antara perawat dengan perawat tentang kondisi pasien. Harusnya sih Kak, harusnya yang sesuai standar pelayanan mutu di pelayanan timbang terima itu pelaporannya itu harus menggunakan komunikasi SBAR, tapi di ruangan unit perawatan dewasa itu belum diterapkan laporan dalam bentuk komunikasi SBAR itu, Pak. Berarti jangan kurangnya pengetahuan. Kurangnya pengetahuannya jadi penyebab. Berarti belum terlaksananya belum terlaksananya penerapan timbang terima dengan pendekatan SBAR. Belum terlaksananya kita aja. Nah, jadi penyebabnya nanti kurangnya pengetahuan perawat. Ini penyebabnya. Atau belum optimalnya pelaksanaan penerapan timbang terima dengan pendekatan komunikasi SBAR di ruang UP. Kurang optimalnya penerapan timbang terima. Itu aja, ganti gitu ya. Iya, Pak. Karena yang terpilih kan ini ya. Iya. Sehingga nanti di sini, ini akan muncul kurangnya pengetahuan perawat sudah jadi penyebab dia. Nah, ini kan kurangnya pengetahuan perawat, jadi penyebabnya kurang kan sama jadinya. Ini ada kurangnya pengetahuan perawat, ini kurangnya pengetahuan perawat. Akhirnya kan jadi sama kan? Sebab dengan akibat sama. Makanya di sini nanti kurang optimalnya, di sini penyebabnya betul kurangnya pengetahuan perawat jadinya. Ya. Oke, sudah kamu catat penggantiannya? Ini yang menang sehingga ini termasuk sudah kamu sterilisis lingkup manajemen ASN saja. Gagasannya meningkatkan pengetahuan perawat. Nah, betul, karena penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan, kemudian kamu melakukan peningkatan pengetahuan perawat melalui sosialisasi role play. Jadi kamu pakai role play simulasi ya. Iya, gitu. Satu bulan berapa sih jumlah perawatnya di situ? Yang di ruang UPD? 8 orang, Pak.
Tapi apa dokumen-dokumen untuk serah terima itu sudah lengkap, buku-bukunya sudah lengkap. Belum ada Pak, makanya di kegiatan Kamu nanti saya. akan ada kegiatan. Ya, ya. Iya. Betul. Mengukur tingkat pengetahuan perawat. Pak, itu. Laporan. Nah, terus role play-nya kapan ini? Mana role play-nya nggak muncul? Di kegiatan 4 tuh Pak. Nah, ya, ini sosialisasi tentang penerapan timbang terima. Ini yang role play-nya. Ya, di tahapan kegiatan ketiga Pak. Setelah diadakan sosialisasi langsung diadakan role play juga Pak. Melakukan masuk di tahapan ya, Iya. malahan. Padahal judulmu harusnya tak lihatnya dulu supaya anak menyiapkan materi sosialisasi, melakukan sesuatu timbang terima, kemudian melakukan. Nah, kalau begitu begini, karena role play-nya setahapan, di sininya jangan kamu sebutkan role play kalau begitu. Nah, peningkatan pengetahuan perawat dengan penerapan timbang terima. Sosialisasi dan role play. Sosialisasinya kamu terpakai, kemudian kamu terapkan dengan role play ya, sosialisasi dan role play. Oke, nggak apa-apa. Nah, ya sudah. Yang pertama saja, ini kayaknya mengukur tingkatnya jadikan kegiatan, tahapan kegiatan saja ini. Jadi ini terlalu kecil, kamu masukkan di sini. Di sosialisasi kegiatan ini, kegiatan keempat itu jadi kegiatan ketiga. Awali dengan mengukur pengetahuan awal perawat tadi. Ya. Jadi kegiatannya sosialisasi dan role play ini. Untuk tahapan kegiatan pertama nanti A-nya kamu masukkan yang ini. Mengukur ini jadi kegiatan pertama, tahapan kegiatan pertama, mengukur tingkat ini. Ya. Siti, Iya, iya Pak. Oke. Kegiatan pertama membuat SOP, jangan bunyi SOP. Kalau SOP nanti harus tanda tangan Pak Bupati soalnya. Kan kamu mirip SOP, tapi bukan SOP. Karena targetnya nanti cukup kepala rumah sakit yang bikin. Membuat alur atau mekanisme saja. Yang itu nanti dalam jangka panjang akan jadi cikal bakal SOP. Ya. Tapi jangan kamu langsung sebut SOP. Berat sekali kalau namanya SOP itu. Pak Bupati yang mengesahkan SOP itu soalnya. Nggak cukup waktu 1 bulan. Jadi nomor 1, kamu membuat alur atau mekanisme timbang terima di rumah sakit itu, di ruang UP dewasa tadi. Ya. Iya Pak. Oke, jadi saya turunkan standar kualitasnya bukan SOP, tapi paling tidak ada alur atau mekanisme. Setelah itu baru kamu buat buku-bukunya tadi, betul. Buat buku-buku yang digunakan untuk timbang terima itu. Oke, pada saat membuat mencari referensi, kemudian menyusun ini semua SOP-nya diganti dengan alur saja ya. Iya Pak. Dengan mentor, dengan S pertama. Nah, itu baru pengesahan, konsultasi dan pengesahan ini ke direktur RS ya. Pengesahan alur itu tadi, mekanisme. Bukan hanya konsultasi saja, tapi pengesahan. Ya, pengesahan. Tuh. Akhir itu harus sudah di pengesahan artinya disetujui oleh kepala rumah sakit alurnya itu. Yang itu jadi cikal bakal SOP ya. Itu anunya kan outputnya kan disahkan toh, jadi pengesahannya.
pengesahan. Setelah itu kamu buat buku-bukunya, ya, oke, teknis sekali, silakan apa saja yang harus dibuat, maka di tahapannya ini buat buku apa, buat buku apa, begitu, atau dokumen apa lagi yang digunakan untuk serah terima. Baru ketiga, mengadakan sosialisasi, boleh menyiapkan, diawali dengan pretest tadi, untuk mengukur kemampuan awal perawat, kemudian menyiapkan materi, melakukan sosialisasi, melakukan role play. Kemudian yang keempat, ya jadi 4 saja kegiatanmu ya. Nah. Oke, Siti? Iya, Pak. 4 saja ya, yang pertama itu jadi tahapan. Ya, makasih, Pak. Oke, sebentar tuh, catat ya, catat. Soalnya cepet ini, waktunya sampai jam berapa? Jam 11.30 kita sudah selesai itu, padahal saya mau menjelaskan yang berikutnya lagi. Siti Hairati sudah, Jul Driver sudah, Nining sudah, Pipin, ada Pipin nggak? Ada, Pak. Ada. Nah, suaramu kecil sekali. Pimpin guru. Nah, kalau guru sudah kayak tadi saja itu. Rendahnya kemampuan membaca siswa kelas 1 SD yang manajemen aset dan pelayanan publik. Penyebabnya kurang paham akan pentingnya membaca, kurang motivasi belajar. Kemudian gagasanmu apa? Kartu huruf, kamu pakai kartu huruf tok atau ada yang lain? Rencananya pakai Ada metode suku kata, Pak. Terus medianya kartu huruf ini digunakan untuk metode itu? Iya. Meningkatkan kemampuan membaca melalui media kartu huruf. Nah, berarti persiapan pelaksanaan bukan pelaksanaan aktualisasi, persiapan pelaksanaan pembelajaran menggunakan apa gitulah ya. Persiapan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode apa tadi? Melapor ke mentor. Nah, ini kan menganalisis silabus, ini kan bagian dari pembuatan RPP sudah. Pembuatan RPP saja tahapannya termasuk baca silabus, buat pretest, buat posttest itu bagian daripada RPP supaya ringkas ya. Iya. Terus membuatmu kartu huruf di mana? Di bawah, Pak. Membuat media pembelajaran. Membuat ini termasuk persiapan masih. Ya, ini membuat media pembelajaran ini masuk di tahapan. Nah, tahapan di persiapan. Apalagi yang dibutuhkan, membuat kartu hurufnya, membuat apanya, masukkan ke tahapan sini. Setelah RPP, kemudian membuat media-medianya ini. Nah, di kegiatan pertama masih ya. Nah, ini masih persiapan, baru pelaksanaan pembelajarannya. Nah, pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode apa? 2 kalau bisa. Nah, jadi yang nomor 2, pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode A. Kemudian yang ketiga nanti pelaksanaan pembelajaran dengan metode yang B. Iya. Itu ya. 2 bisa? Bisa, insya Allah. Usahakan bisa. Nanti kalau pengujinya ada yang masa sebulan cuma 1 metode dipakai, Iya, nggak bisa 2 ya. Nah, karena sebulan waktunya kan diawali dengan pretest, kemudian nggak usah pembelajarannya, memeriksa hasil pretestnya nanti aja. Melaksanakan pembelajaran dengan kartu huruf, kemudian apa ya tahapannya? Pretest, melaksanakan kartu huruf. Pada saat kita menggunakan kartu huruf, langkah kerjanya seperti apa? Teknik menggunakan kartu hurufnya itu. Coba kamu rinci. Tekniknya kan rencananya pakai Pak. Jadi dari suku kata itu jadi kata. Kayak pertama dikenalkan dulu suku kata babi, bebo, nanti dijadikan kata. Jadi kayak berarti gini, langkah kerjanya di tahapan kerjanya melakukan pretest. Kemudian B-nya menjelaskan tentang tadi, menjelaskan tentang apa tadi? Penggunaan media. Nah, kemudian
Penggunaan metode, Tentang menjelaskan metode. tentang penggunaan metode. Kemudian yang C baru menugaskan Pak. siswanya untuk apa, gitu loh tahapannya. Nah, jadi penugasan siswa supaya dia belajar mandiri atau belajar dibimbing oleh gurunya nanti. Itu ya rinciannya ya, tahapannya yang di kolom 3 ini. Kemudian yang ketiga, kegiatan ketiga, sebelum pelaksanaan, berarti pelaksanaan pembelajaran dengan metode satunya lagi. Ya. Baru kegiatan keempat, pelaksanaan evaluasi, melakukan post-test, baru memeriksa hasil pretest dan post-test di sini, membandingkan pretest dan post-testnya. Nah, kemudian baru dilihat siapa yang bisa meningkatkan. Kalau sudah awalnya bagus, pretestnya bagus, post-test bagus, berarti nggak ada peningkatan yang berarti dari metode itu. Tapi kalau di pretestnya jelek, post-testnya bagus, di antara dua metode tadi, mana yang paling bisa meningkatkan hasil belajar siswanya supaya bisa dibandingkan. Ya. Jadi melakukan post-test, memeriksa hasil pretest dan post-test, baru memberikan reward bagi yang punya nilai terbaik. Oke, itu aja. Jadi nanti 2 ya, kalau bisa di anunya ya. Ini. Jadinya itu judulnya pakai di apa metodenya disebutkan 2 atau bagaimana? Atau hanya medianya saja? Oke. Sebentar, kalau judul gagasannya meningkatkan kemampuan belajar melalui bukan media tapi metodenya. Metode apa? Metode apa dengan metode apa? Medianya tidak perlu disebutkan. Medianya itu kartu huruf ini digunakan untuk metode itu atau bagaimana? Iya. Nah, kalau ini adalah alat bantu ya jangan disebutkan metodenya yang disebutkan. Ini kan kartu huruf berarti kan alat bantu kan? Alat bantu pembelajaran kan? Iya. Berarti 2 metodenya saja yang disebutkan. Ya, 2 metodenya. Meningkatkan kemampuan membaca melalui penggunaan metode apa dan apa pada siswa kelas 1. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, ya, udah ya. Salah semua? Sudah jelas? Iya, Pak. Terima kasih. Oke, berikutnya setelah Pipin, Septrisno. Nah, siap, Pak. Kalau guru ya itu saja. Kalau guru mirip-mirip yang tadi aja kamu. Rendahnya kurangnya. Oke, yang boleh merendahnya minat membaca. Ada, mirip dengan Pipin ya mau. Kalau sudah mendengarkan Pipin tadi, nah itu aja kamu pakai. Cuma kalau bisa jangan sama persis metodenya. Meningkatkan metode melalui literasi siswa. Kau buat literasi berarti ya. Kalau kita literasi, membuat pojok baca sederhana, kemudian membuat pohon literasi, melaksanakan kegiatan literasi. Lomba. Oke, ya, sudah beda. Berarti nggak apa-apa, kamu bikinin dia septis. Membuat pojok baca, melapor dulu pada sekolah, kemudian membuat desain rencana pojok baca, membuat peraturan pojok baca, dan pembuatan pojok baca. Membuat pohon literasi, membuat desainnya, kemudian membuatan literasinya, menempelkan nama siswa itu pada pojok, dan melaksanakan kegiatan literasi. Ini kegiatan ketiga, literasi. Oke, adakan lomba bercerita. Bagus. Lomba berceritanya nanti itu cerita dari buku yang dia baca atau karangan dia sendiri atau sekedar cerita? Buku yang dia baca, Pak. Oh ya, oke ya. Jadi memberikan lomba tentang untuk menumbuhkan semangat membaca. Jadi berdasarkan berdasarkan apa yang dia baca ya, ceritakan kembali ya. Gitu. Oke. Nah. Oke, sip, sudah. Itu aja. Aku sudah beda kamu. Oke, saya cocok dengan itu dulu. Nggak ada saya koreksi, karena sudah beda kamu punya dengan yang lain. Oke, terima kasih, Pak. Yang berikutnya, Yopi, ada nggak orangnya? Yopi, siap, Pak. Selamat siang. Yang apa topikmu, Yopi?
pengarsipan arsip kepegawaian yang RSUD. Wah, RSUD kamu ya. iya Pak. Administrator. Kamu yang diangkat adalah mengarsipkan berkas kepegawaian. Kamu selama ini tugasnya di kepegawaian? Iya Pak, di kepegawaian. Oke, arsip kepegawaian belum rapi. Kemudian kamu hubungkan dulu dengan mata pelajaran agenda 3. Kira-kira ini masuk ruang lingkup mata pelatihan apa dari 3 itu ya? Manajemen ASN Pak. Yo, tulisan nanti belum ditulis di sini. Nanti jangan lupa ditulis ya. Siap Pak. Oke, kemudian berarti kamu digitalisasi berkas kepegawaian oleh Google Drive. Digitalisasi, melapor ke menyiapkan bahan konsultasi, nggak usah disiapkan. Kamu konsultasi sudah dari sekarang. Melapor ini bukan kegiatan, tetapi tahapan kegiatan. Apa persiapanmu kira-kira apa? Persiapanmu pada saat kamu akan digitalisasi. Apa yang harus kamu lakukan persiapannya? Kira-kira. Yo, Pak Yopi. Kamu kumpulkan dulu berkas kepegawaian? Iya Pak, menyampaikan kepada pegawai-pegawai untuk sudah cukup. Kondisinya sekarang berkasnya itu sudah lengkap atau belum? ada yang sudah, ada yang belum Pak. Nah, berarti kegiatan pertama mengumpulkan berkas kepegawaian itu nomor 1 kegiatannya. Ya. Siap Pak. Kegiatan. Tahapannya melapor ke mentor. Tahapan A. B. Berarti melapornya nanti outputnya atau kamu apa mengonsep surat gitulah pada saat melapor nanti langsung membuat surat permintaan kepada pegawai tentang melengkapi berkas. Ya. Iya Pak. Tahapannya berarti membuat draft surat permintaan berkas kepegawaian. A, B-nya baru melapor ke mentor. C-nya baru mengirimkan surat itu kepada seluruh pegawai. Mengirim surat permintaan berkas itu. Oke, itu persiapannya. Pelaksanaannya setelah terkumpul. Sudah terkumpul ini. Apa yang kamu lakukan pada saat pelaksanaannya? Supaya menjadi arsip digital. Kalau saya Pak memilah dulu nih arsip kepegawaian. Memilah apa yang mau dipilah-pilah? Sesuai dengan golongan dan jabatan. Oke, itu berarti di tahap pelaksanaan sudah tahu? Iya Pak. Jadi menata arsip digital pegawai, kegiatan kedua. Nah, kegiatan kedua menata arsip digital pegawai. Tahapannya diawali dengan memilah-milah itu tadi apa? Berkas kepegawaian. Iya Pak. Kemudian setelah kau pilah-pilah, kau apakan lagi? Tahapan kedua. Tahapan B. Kegiatan kedua. Di scan Pak. Scan. Ya. Melakukan scanning berkas kepegawaian. Itu. Setelah kamu scanning, kau sudah siapkan Google Drive-nya? Iya Kak. Iya Pak. Mendesain ya, Google Drive. Ya, berarti mendesain mana duluan? Mendesain Google Drive duluan atau men-scan duluan kira-kira? Mendesain dulu mungkin. Berarti habis pilah-pilah, habis memilah berkas kepegawaian, baru membuat desain desain Google Drive-nya ya. Iya Pak. Baru kamu memasukkan itu. Apa yang ketiga berikutnya? Saya ingin melakukan sosialisasi kepada pegawai-pegawai bagaimana cara menemukan berkas kepegawaian yang telah disimpan di Google Drive, Pak.
Maksudnya pegawai itu nyari sendiri. Iya, Pak. Terus ini integrasinya ini integrasi Google Drive dengan apa? Dengan sistem aplikasi lain atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Berarti jangan integrasi dong namanya. Kalau integrasi, kalau kita bicara integrasi itu artinya satu dengan satunya disambungkan. Itu integrasi namanya. Kalau Google Drive Siap, Pak. doang ya nggak ada integrasinya loh kalau begitu ya. Iya, Pak. Oke, kalau begitu hilangkan kata integrasi. Iya. Berarti kegiatan pertama tadi menyiapkan berkas kepegawaian, meminta berkas Iya. kepegawaian. Kegiatan kedua menyimpan ke dalam Google Drive. Yang ketiga kamu sosialisasi tentang pemanfaatan Google Drive kepada pegawai, gitu ya? Iya, Pak. 3. Sampai tahapannya berarti selain kamu sosialisasi, selain sampai ke tahapannya nanti ke update mandiri ya kalau bisa ya, bisa ya. Bisa, Pak. Nah, siapa tahu nanti tahu-tahu ada orang naik pangkat atau anaknya tambah, istrinya tambah, kan berarti data kepegawaiannya berubah. Dia Iya, bisa Pak. update sendiri gitu loh. Nah, oke, itu di tahapan sosialisasi. Substansinya itu. Berarti kamu akan melakukan pengajaran, memberikan pelajaran kepada semua pegawai. Nah, targetmu pegawai di mana dulu ini? Pegawai di rumah sakit saja? Yang Iya, Pak. Cuma di rumah sakit Trikora saja, Pak. Berapa orang itu? Kalau pegawai keseluruhan 275, Pak. Nah, sekarang yang jadi target 1 bulan itu kamu sosialisasinya, yang kamu akan simpan ke Google Drive itu berapa? Semua itu atau hanya 1 unit di sekretariat doang gitu misalnya? Rencana target kalau bisa semua, Pak, tapi kalau memang cuma yang pegawai negeri sipil, Pak. Ada sekitar 70-an. Sekarang ditetapkan memang, jangan nanti ditetapkan, sekarang ditetapkan. Jadi semua itu 200 itu termasuk yang PHL berarti ya? Iya, Pak. Yang pegawai negeri PNS berapa? 71, Pak. Bisa itu karena selesai sebulan itu? Bisa, Pak, bisa. Nah, kalau bisa berarti kamu gagasannya di sini ganti aja. Langsung sebutkan PNS saja. Digitalisasi berkas kepegawaian, berkas pegawai PNS, aja langsung sebutkan. Ya, ini. Iya, Pak. Digitalisasi berkas pegawai PNS. Supaya targetnya jelas di sini. Jadi yang arahnya nanti hanya untuk yang PNS saja, yang 70 sekian tadi ya. Siap, Pak. Oke, 3 kegiatan. Pertama dari persiapan, kamu meminta persiapannya adalah meminta berkas kepegawaian kepada seluruh PNS. Nah, membuat surat tadi tahapannya, kemudian tanda tangan pengesahan surat, mengirim surat. Kemudian kegiatan kedua, nanti kamu akan menata berkas kepegawaian PNS ke dalam Google Drive. Kegiatan ketiga, sosialisasi penggunaan Google Drive bagi seluruh PNS. Itu aja. Siap, Pak. Oke, kamu ganti seperti itu nanti ya. Kasih, Pak. Siang. Iya. Habis Yopi, masih ada lagi. Mana Pri? Ada Pri. Peri. Ada. Oh. Tuh, kita 11, 10, 1 yang belum ngirim siapa ya? Terakhir kok Peri. Saya, Pak, sudah terkirim di grup waktu tadi malam. Tadi malam ya. Nama? Ayuningsia Cikon. Siapa namanya tadi? Ayuningsia Cikon. Ayuningsih. Kok mana Ayu? Kamu punya di mana tadi? Oh, iya. Di atas kamu malahan ya. Habis. Maaf, mestinya kamu saya bahas duluan, tapi nggak apa, nanti terakhir ya, Ayu ya. Saya bahas punyanya Peri dulu. Siap, Pak. Namanya penyajian jasa misalnya laporan urus kerjaan kurang akuratnya data kontur pada perencanaan tingkatan tidak adanya. Oke, yang terpilih adalah yang peringkat 1-nya kurang optimnya pengawasan pemanfaatan di media terhadap pembangunan di ruas jalan Salakan Kautu.
BOG. Oh, melibatkan pihak lain juga itu. Pengawasan pemerataan di MIJA itu apa? Damija itu apa sih? Damija, daerah milik jalan. Oh, daerah milik jalan. Nanti jangan langsung disingkat ya, supaya saya Siap, benar-benar Pak. nggak ngerti itu. Jadi daerah milik jalan dalam kurung Damija, baru gitu. Iya, siap. Oke. Nah, terus gagasanmu kamu melakukan apa nanti? Optimalisasi pengawasan dengan cara apa? Sosialisasi, edukasi? Ya, sebatas koordinasi untuk menyusun draft alur pengawasan daerah milik jalan. Yang ngawasi siapa? Ya, masalah di kantor itu belum sebenarnya belum ada orang yang membidangi untuk pengawasan jalan karena pembangunan utilitas. Sekarang belum ada. Terus nanti harapanmu siapa yang akan melakukan pengawasan? Ya, karena memang bidang saya terkait dengan pengembangan infrastruktur jalan, jadi secara otomatis saya melekat di tusi saya, Pak. Belum adanya database utilitas, kurang acuan normatif dalam pengawasan, kemudian PDAM juga ini ngaco ya, bongkar-bongkar jalan dia ya. Bangunan jaringan kabel optik ya Telkom lagi ini. PU bangun ngaspal jalan, kemudian PAM dengan Telkomnya yang bongkar jalan. Berarti kamu akan buat acuan, buat juknis tentang pengawasan gitu? Iya, cuma sebatas usulan saja, kayak sebatas usulan ke dinas. Mengusulkan ke siapa? Ke dinas. Di sini juga ada saya laksanakan koordinasi dengan penanggung jawab utilitas, termasuk dari pihak Telkom, kemudian dengan pihak siapa sebetulnya yang bertanggung jawab? Kewenangan itu ada di mana? Di PU atau di lembaga mana yang mengawasi ini? Iya, kalau berdasarkan peraturan Permen PU itu masuk di PU. Oke, berarti Telkom itu harusnya tunduk pada PU kan penggunaan jalan itu? Iya. Justru itu nanti juga harusnya kan tunduk pada PU. Nah, sekarang begini aja. Kamu membuat juknis saja kalau begitu. Bisa nggak selesai sebulan juknis itu? Tidak perlu laksanakan survei atau karena saya ada beberapa kegiatan itu. Laksanakan survei kondisi lapangan. Kamu supaya fokus. Kamu mau survei atau mau buat juknisnya kan masalahnya nggak optimal pengawasannya ini. Di atas disebutkan karena kurangnya acuan normatif dalam pengawasan. Ini penyebabnya. Bagaimana kalau satu penyebab ini saja yang kamu tangani? Berarti nanti solusinya adalah untuk jangka pendek sebulan kamu membuat acuan normatif tentang pengawasan pemanfaatan jalan ini. Bisa nggak? Kira-kira kan kegiatan itu jadi nanti bisa kira-kira ya loh. Bisa Pak, bisa kalau macam misalkan diperkecil lagi kayaknya mau saya lebih bagus supaya meringankan beban Pak. Bukan kecil, supaya spesifik pekerjaanmu itu tuntas karena kalau saya lihat gagasanmu kegiatanmu kamu ngambang ada survei ada ini padahal di dalam penyebabnya kenapa tidak optimal pengawasannya penyebabnya karena tidak adanya acuan, karena adanya pekerjaan PDAM, karena ada pekerjaan Telkom. Nah, sekarang supaya Telkom PDAM juga tidak sembarangan dia kerja, kamu bikin acuannya. Ya, sehingga buat acuan ini aja yang jadi fokusmu. Bisa nggak kira-kira? Seandainya seperti itu saran saya. Iya, bisa. Nah, berarti nanti gagasan itu adalah pembuatan juknis tentang pengawasan pembuatan juknis pengawasan pemanfaatan jalan terhadap pembangunan utilitas di ruas ini. Jadinya begitu. Jadi fokus kamu buat juknis saja. Nah, siap. Artinya merubah semua ini jadinya itu loh Ferry. Bersedianya itu tapi kamu jadi rubah. Jadi nanti persiapannya. Izin bertanya Pak. Terkait dengan juknis itu Pak, tidak libatkan maksudnya
hasilnya tidak nanti harus tertandatangani oleh bupati atau bagaimana, Pak? Saya tidak tahu, makanya saya tanya sama kamu tadi, saya tanya bersedia enggak, itu saya nggak ngerti. Juknis harus dikeluarkan oleh kepala dinas atau sampai ke bupati kira-kira. Coba konsultasi ke mentor. Iya, siap. Nah, kalau memang ternyata juknis itu harus ditandatangani bupati, berarti kamu nyiapkan draft juknis sampai ke usulan ke bupati, outputnya sampai usulan ke bupati, ditandatangani oleh kepala dinas, diusulkan ke bupati, berarti bunyinya draft. Tapi draftnya bukan draft kasar. Nah. Kalau konsep saya, Pak, di bagian terakhir itu usulan draft. Konsep saya bagian terakhir. Usulkan kemana? Usulkan saja ke ke Kadis dulu, Kadis. Belum ke bupati. Nah, kalau bisa begini, selesai di dinas PU. Jadi jangan kamu usul ke dinas PU, tapi selesai di dinas PU. Karena bisa enggak? Bagaimana maksudnya? Sampai bidang lah, tuntas sampai bidangmu, kemudian naik ke untuk disahkan oleh Kadis PU. Bisa enggak? Kira-kira. Bidang. Kan ini konsepnya dibuat oleh bidang, kemudian kadisnya kan akan menyetujui untuk diteruskan, diterbitkan juknis yang ditandatangani bupati, begitu? Iya. Bagian hukum, untuk dibahas di bagian hukum guna diterbitkan atau ditandatangani oleh bupati. Tahapannya begitu kalau di peraturan berarti bukti fisiknya itu usulan membuat usulan draft dari dinas PU ke bagian hukum. Iya, sampai itu aja. Iya, siap. Terakhir. Siap. Bisa? Siap. Bisa nggak kira-kira? Jangan kalau bisa. Berarti kalau macam misalkan untuk koordinasi ke pihak Telkom biar tidak usah, Pak. Nggak perlu. Cuma cukup. Berarti cuma cukup harus tunduk kepada juknis. Siap. Itu sosialisasi. Nanti kalau juknis itu sudah ditandatangani bupati, baru sosialisasi. Jadi jangka tindak lanjut yang jangka menengah, jangka panjang itu. Jangka pendeknya kau bikin draft sampai disiap dikirim ke bagian hukum aja. Siap. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya, bisa. Nah, berarti tahapan kegiatannya berarti yang pertama kamu akan konsultasi dengan pada persiapannya ya, persiapan pembuatan draft berarti kamu konsultasi mempelajari referensi ya, persiapan pembuatan draft juknis, misalnya draft juknis pengawasan pemanfaatan Damija. Nah, kegiatannya kamu mempelajari referensi dan peraturan perundangan. Nomor 2, konsultasi dengan teman-teman teknis lainnya, kemudian menyusun draftnya. Itu persiapan. Nah, kegiatan kedua, draftnya sudah ada, pembahasan draft. Jadi internal di bidangmu dibahas draftnya itu, dirapatkan. Koreksi kalau ada. Nah, draftnya jadi, naikkan ke kepala dinas. Kan tadi ke bidang. Nah, iya. Pembahasan. Kemudian pengusulan draft ke bupati. Kan draftnya kegiatan kedua nyusun draft tadi. Kegiatan ketiga berarti mengusulkan draft ke bupati. Nah, jadi yang pertama membuat surat pengantar dari dinas, kemudian mengirimkan ke bagian hukum. Sudah sampai di situ aja. Oke? Bisa? Siap. Bisa. Bisa, so ada bayangan, Pak. Nah, itu lebih bagus nanti. Iya. Nah, karena jadi nggak usah koordinasi dengan Telkom dan semua. Telkom dan PDAM itu nanti orang yang harus tunduk pada juknis itu. Karena kan sesuai dengan Permen PU tanggung jawabnya kan di PU ini. Iya. Siap. Jadi, supaya nanti Telkom dengan jangan sembarangan membongkari jalan. Berarti artinya ini rencana kegiatanmu berubah, Ferry. Kalau kamu terima saran saya tadi. Siap merubah ya, masih ada waktu kan? Siap merubah karena kalau saya lihat efisiensi waktu yang dikasih dengan yang Bapak sampaikan barangkali agak bagus.
tidak terlalu Ya. banyak kegiatan. Supaya gini loh, outputnya itu jelas. Jadi kamu tadi Iya, iya. ngambang kegiatan kok ada survei, ada ini. Padahal penyebabnya cuma satu yang nggak ada acuan. Jadi kamu buat acuan saja. Gitu. Oke, Ferry, cocok? Siap, Pak, cocok, Pak. Oke, ya. Catat baik-baik, nanti dirubah itu ya. Oh, gitu. Ya. Sudah dicatat, Oke. Pak. Oke. Terakhir, Ayu yang ya tinggal satu ya, Ayu saja toh. Ya, Pak. Nah, kalau ini guru SMP, kurangnya yang terpilih adalah rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Kemudian manajemen ASN baru sudah dihubungkan, gagasanmu meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran role playing dan talk stick. Berarti ada 2 metode ya? Ya, Pak. Nah, role play dengan talk stick. Oke. Persiapannya, menyusun perangkat pembelajaran, ini persiapan pada mentor, berusaha dengan teman sejawat, membuat RPP, membuat media. Medianya apa? Banyak atau tidak? Alat bantu. Kalau banyak, sebutkan satu-satu ya. Ya, Pak. Tapi kalau cuma satu ya cukup ini saja. Tapi kalau lebih dari satu, sebutkan media apa di tahapannya ini. Role playing stick, memberi salam ke memberi salam, jangan buat tahapan yang terlalu kecil. Cuma memberi salam, kemudian outputnya siswa menanggapi salam, cuma gitu doang nanti. Oke, gabung saja ini, memberi persepsi. Nomor A ini hilangkan tahapan A ya. Ya, Pak. Terlalu kecil. Jangan membuat rincian tahapan yang terlalu kecil. Kemudian proses pembelajarannya seperti apa, refleksi siswa. Nah, kan ada 2 tadi. Ini berarti yang pertama proses pembelajaran dengan role playing sendiri, talking stick sendiri. Jadi nomor 2 pembelajaran menggunakan role playing, kemudian kegiatan ketiga menggunakan talking stick. 4 baru evaluasi. Ya, dipecah ya ini, jangan digabung jadi satu. Nah. Oke. Baik, saya rasa itu. Kemudian tentang garis-garis ikuti tadi, jangan ada garis di sini ini, ada garis ini hilangkan karena yang ini garis hanya kolom ketiga 4, 5 ada garisnya. Tapi setelah itu tidak ada garisnya yang lain. Yang ini kolom 6, 7 tidak ada garis sebelum selesai ke kegiatan. Oke, ayo saya rasa itu untuk pembelajaran. Nah, ada pertanyaan? Semua sudah tahu? Sudah saya beri masukan semua? Sudah, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Jelas sudah? Oke. Sekarang lanjutkan. Setelah modalnya dari tabel tadi, modal utama. Sekarang kita narasikan. Kita narasikan menyusun rencana rancangan. Sepertinya 94 saya buka Kolabjar sudah ada itu. Ini tugas itu saya sudah masukkan di 94 kayaknya. Saya periksanya kembali. Belum saya isi ya 94. 94 kok banyak sekali Pak ini. 94 ini berapa? Ntar saya setting kembali kalau gitu di LMS-nya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat rencana atau rancangan aktualisasi. Jadi namanya adalah rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Sehingga semua kalimat di dalamnya nanti jangan menggunakan kata-kata lain kecuali nilai-nilai dasar PNS. Apalagi menggunakan nilai dasar aneka, sama sekali itu salah ya. Jangan gunakan itu ya. Nah, ya. Judulnya lah, judul ambil dari gagasan. Contohnya, Yopi tadi apa gagasannya? Digitalisasi berkas kepegawaian pegawai negeri sipil melalui media Google Drive. Di rumah sakit apa? Di rumah sakit Riko Rasalakan. Oke, itu jadi judul. Jadi judul ini ambil dari gagasan paling bagus. Kalau panjang gagasannya maka pendekkan. Oke, paham ya judul? Judul ambil dari gagasan pemecahan isu.
Jadi kalau guru tadi penggunaan metode ini dan ini untuk meningkatkan belajar apa di SD mana aja. Nah, misalnya yang guru tadi, saya ambil contoh. Yang guru tadi mana ya? Contohnya punyanya nah, punyanya siapa ya? Yang guru siapa semua tahu guru? Haryati guru ya? Pak Dreamer. Ya, oke, Haryati. Nah, contohnya Haryati tadi guru kemudian kan menggunakan metode picture in picture dan apa gitu kan. Berarti nanti judulnya penggunaan metode picture in picture dan ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 SD Impres Tabing. Misalnya begitu jadinya. Itu jadi judulnya. Oke, ya. Jadi judul diambil dari gagasan. Kalau gagasannya panjang, maka disederhanakan kalimatnya. Tapi intinya kita merujuk pada gagasan. Oke, ya. Sudah jelas tentang judul ya. Ini akan saya share yang merah ini, yang hurufnya merah itu artinya perintah. Diganti, jangan tetap merah. Nah, nanti ya, judul diganti dengan bunyi judul, jangan ditulis judul lagi. Ganti dengan judulnya tadi. Jangan kau tulis judul begitu lagi, wah. Merah. Yang hitam-hitam ini berarti sudah nggak usah kamu ganti, pakai saja. Kalau memang kurang pas, ya titik-titik diisi. Nah, ini logo kabupatenmu nanti diisi. Karena kita kerjasama. Nama, khususnya judulnya yang tadi. Nah, kemudian ini lembarnya diseminarkan. Kita jadwal seminarnya nanti, jadwal seminar rancangan. Ini nama saya sudah saya kasih. Ini, aduh, ini ada lari. Ini luruskan nanti ya, nih. Nanti di sini kamu setting yang bagus. Kemudian lembar persetujuan ini nanti setelah ujian, jangan diisi dulu. Setelah ujian rancangan ini. Kalau yang sebelum ujian rancangan ini, untuk dievaluasi. Setelah ujian baru dibuat ini, sehingga ada nama pengujinya. Kata pengantar saya sudah buatkan, tinggal kamu isi saja, nggak usah ngarang-ngarang lagi. Nah, sekarang latar belakang. Kita cuma 2 bab. Bab 1, pendahuluan, isinya latar belakang. Latar belakang kita bercerita tentang kondisi ini, isu prioritas itu. Contohnya, si Haryati tadi mengatakan misalnya adalah isunya yang dianggap